Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah. Untuk ujian sekolah, bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda, isian dan juga uraian. Ya, isian dan uraian. Untuk jumlah soalnya itu terdiri dari 40 pilihan ganda, 3 isian, dan juga 2 uraian. Untuk materinya jelas, materi kelas 7 sampai materi kelas 9. Kita akan bahas satu persatu berdasarkan indikator soalnya saja. Jadi, fokus kalian itu lebih kepada indikator soalnya. Gitu. Jangan pelajari semuanya. Materi kelas 7 sampai kelas 9. Nanti yang ada kalian pusing. Kalian pelajari saja berdasarkan indikator soalnya. Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama itu adalah menentukan makna kata dalam teks deskripsi. Jadi, kalian untuk menentukan makna kata ini adalah yang diperlukan itu memperbanyak kosakata. Jadi mulai berlatih, carilah teks-teks deskripsi. Kemudian kalian cari kata yang tidak kalian ketahui maknanya itu yang mana. Lalu kalian cocokkan dengan kamus, kira-kira seperti itu. Untuk latihan menentukan makna kata. Lalu yang kedua, menentukan pernyataan yang sesuai isi teks. Berarti adalah kalian cari isi yang sesuai dalam teks deskripsi tersebut itu apa. Jadi berkaitan dengan isi teksnya, tidak keluar dari isi teks. Fokusnya itu adalah kepada teks deskripsi yang disajikan. Selanjutnya itu adalah menjawab pertanyaan pada teks eksposisi dengan tepat. Nah, kalau yang tadi itu pernyataan, kalau yang ini adalah pertanyaan. Kalian cari pertanyaan yang sesuai dengan isi teks eksposisi yang disajikan. Kira-kira pertanyaan mana yang jawabannya itu ada di teks tersebut. Kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat, menentukan ide pokok. Ide pokok sudah sering sekali saya ingatkan. Menentukan ide pokok itu berarti kalian cari dulu kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya bisa di awal atau di akhir pada paragraf yang diminta. Lalu yang kelima, menentukan simpulan isi teks. Kalau menentukan simpulan isi teks adalah kalian baca teksnya secara keseluruhan. Baru setelah itu kalian bisa simpulkan. Selanjutnya adalah menentukan pendapat pro atau kontra dalam teks tanggapan. Baca soalnya, yang diminta itu pro, yang mendukung atau yang menolak. Ya, jadi betul-betul diperhatikan soalnya. Ini mudah ya. Lalu nomor 7, menentukan ringkasan isi teks. Kalau ringkasan, yang sudah saya sampaikan juga, ringkasan ini berkaitan dengan ide pokok. Jadi kalian cari dulu ide pokok pada paragraf pertama dan juga pada paragraf kedua yang diminta. Baru setelah itu, kalian ringkas. Dan yang perlu kalian ingat, ringkasan itu berarti keseluruhan paragraf yang ada. Tidak hanya satu paragraf saja atau paragraf kedua gitu. Jadi betul-betul secara keseluruhan. Lalu nomor 8, menentukan perbedaan penggunaan bahasa. Akan ada 2 teks, kalian tinggal tentukan perbedaannya itu apa. Apakah teks pertama menggunakan bahasa baku, ataukah teks kedua bahasa tidak baku, ataukah adanya penggunaan preposisi kata depan, ataukah konjungsi atau kata hubung, ataukah penggunaan bahasa asing, ataukah ada campuran bahasa daerah, dan lain sebagainya. Pokoknya disesuaikan dengan isi teksnya. Lalu nomor 9, kalian menentukan perbedaan pola penyajian struktur teks laporan hasil observasi. Nah, untuk struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri dari 3. Ada definisi umum, lalu ada deskripsi bagian, dan juga ada simpulan. Nanti akan saya lampirkan contoh analisis struktur dari teks laporan hasil observasi. Mungkin untuk soal US ini teori yang harus kalian kuasai atau
baca-baca kembali itu berkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Selebihnya aman kok. Selanjutnya adalah menentukan keunggulan atau kelemahan pada teks ulasan. Berarti kalian cari keunggulan dari teks ulasan tersebut itu apa? Atau kalau yang diminta kelemahan juga apa? Kalian sesuaikan dengan isi teks yang disajikan. Lalu nomor 11, menentukan komentar yang sesuai dengan isi teks. Jadi nanti akan ada semacam ilustrasi. Biasanya itu isinya itu tentang identitas karya. Terdiri dari nama, misalnya novel. Nama novelnya, lalu tahun terbitnya, lalu pengarangnya siapa, lalu kelebihan dan kelemahannya itu apa. Barulah kalian memberikan komentar berdasarkan ilustrasi yang disajikan. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke fabel. Yang nomor 12 menentukan makna kata. Ya, balik lagi makna kata. Kalian tinggal lihat makna kata yang diminta itu apa, kalian cari tahu maknanya itu apa. Lalu nomor 13, makna simbol. Sebenarnya makna simbol ini sama saja dengan makna kata, tetapi yang diminta nomor 13 ini adalah simbol dari fabel tersebut itu. Misalnya, simbol warna. Warna putih itu menandakan apa? Kalau di fabel yang disajikan. Jadi disesuaikan saja dengan kata yang diminta. Maknanya itu apa? Lalu nomor 14, menentukan struktur teks fabel. Ya, karena ini karya sastra, maka struktur teks fabel itu sama saja. Ada bagian orientasi. Orientasi itu berarti apa? Perkenalan. Lalu ada bagian komplikasi, berarti apa? Konflik di dalam cerita. Lalu ada bagian resolusi. Resolusi berarti penyelesaian. Lalu yang terakhir itu kalau di fabel itu ada bagian kode. Kode itu adalah pesan moral. Jadi kalian tinggal pilih saja kira-kira struktur teks fabelnya itu apa. Lalu nomor 15 adalah menentukan nama bagian alur. Nah, maksudnya nama bagian alur itu adalah seperti pengenalan ceritanya itu yang mana, lalu permasalahannya itu apa, sebab permasalahannya atau akibat permasalahannya, lalu penyelesaiannya, dan pesan moral. Itu maksudnya adalah nama bagian alur. Kalian tinggal tentukan saja, apakah pengenalan, atau ke permasalahan, atau ke puncak konflik, atau ke penyelesaian, atau ke pesan moral. Hanya tentukan itu saja. Lalu nomor 16, kalian diminta menentukan nilai, bisa nilai moral, sosial, atau religius. Dibaca soalnya, yang diminta itu apa. Lalu nomor 17, menentukan latar cerpen. Nah, latar cerpen juga kalian harus fokus. Yang diminta apakah latar tempat, waktu, suasana, atau ketiganya. Dibaca cerpennya dengan baik. Lalu nomor 18 diminta menentukan penyebab konflik. Jadi nanti ada satu teks cerpen, ada satu permasalahannya, kalian diminta cari tahu penyebab konfliknya. Nah, untuk menentukan penyebab konflik, kalian cari tahu dulu permasalahannya itu apa. Baru kalian bisa identifikasikan. Oh, ternyata penyebabnya ini adalah seperti ini loh. Gitu. Lalu nomor 19, perbedaan pola pengembangan cerpen. Ini pola pengembangan cerpennya itu adalah kalian tinggal tentukan saja. Cerpen pertama ini apakah dimulai dengan pengenalan tokoh, lalu cerpen kedua ini apakah dimulai dengan pengenalan watak tokoh, atau dimulai dengan aktivitas tokoh, atau aksi tokoh, ataukah dialog tokoh, disesuaikan dengan cerpen yang disajikan. Lalu nomor 20, penggunaan bahasa cerpen. Kalau bahasa, berarti kalian lihat penggunaan bahasa cerpennya itu seperti apa. Apakah ada penggunaan majas, ataukah bahasa baku, dan lain sebagainya. Intinya berkaitan dengan penggunaan bahasa. Lalu nomor 21, menentukan bukti latar cerpen. Nah, ini kalian tinggal pilih saja, misalnya latar cerpen tersebut di rumah, buktinya itu yang mana? Pada kalimat nomor berapa sih latar cerpennya itu menandakan bahwa di rumah gitu. Ini berarti latar tempat. Dibaca teksnya lagi, yang diminta itu latar apa. Lalu selanjutnya adalah
menentukan bukti watak tokoh. Nah, berarti kalian cari, kenapa tokoh Andi ini memiliki watak yang bijaksana? Buktinya itu ada di teks yang mana? Gitu, kalian tinggal pilih saja teksnya. Lalu nomor 23, menentukan komentar yang tepat tentang isi cerpen tersebut dengan tepat. Nah, berarti kalian tinggal berikan komentar. Nanti ada satu cerpen, biasanya komentar itu berkaitan dengan unsur intrinsik. Bisa mengomentari latar tempatnya, atau tokohnya, atau wataknya, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan isi teksnya. Lalu selanjutnya adalah menentukan istilah yang tepat untuk melengkapi teks, ya, untuk melengkapi teks. Jadi nanti ada teks rumpang, ya, ada teks rumpang. Kalian diminta menentukan kata istilah yang tepat itu yang mana, gitu. Jadi tinggal kalian sesuaikan kata istilahnya ini sesuai tidak sih maknanya dengan teks yang disajikan, gitu. Lalu nomor 25, kalian diminta menentukan kata berimbuhan dengan tepat. Bisa imbuhannya yang diminta itu ada awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan antara awalan dan sisipan. Jadi disesuaikan saja. Lalu nomor 26, ini kalimat acak, ya. Kalimat acak dalam teks prosedur. Kalian tinggal urutkan. Kira-kira urutannya itu agar menjadi susunan yang tepat itu yang mana. Lalu nomor 27, akan ada petunjuk atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Kalian diminta untuk melengkapi dengan kalimat yang tepat. Ini mudah. Lalu nomor 28, ini teks laporan hasil observasi lagi. Kalian diminta untuk menentukan kata hubung yang tepat untuk melengkapi teks laporan hasil observasi. Jadi kalian tinggal cari saja konjungsi yang tepat itu kira-kira yang mana. Lalu nomor 29, kalian diminta untuk menentukan kalimat yang tepat dalam paragraf yang rumpang. Jadi tinggal dipilih saja kalimatnya, lalu sesuaikan dengan paragrafnya, apakah tepat atau tidak. Lalu nomor 30, nanti akan ada data-data, kalian diminta untuk menuliskan teks laporan hasil observasi. Gitu. Jadi nanti kalian buat teks laporan hasil observasi berdasarkan data-data yang tersedia. Karena ini bentuknya PG, jadi kalian tinggal pilih saja di pilihan gandanya. Mudah kok. Lalu 31 berkaitan dengan kesalahan ejaan. Kalian diminta untuk menentukan perbaikan yang tepat itu yang mana. Lalu nomor 32, kalian diminta menentukan perbaikan kalimat tidak efektif. Nanti ada kalimat tidak efektif, kalian diminta untuk menentukan perbaikannya yang tepat itu yang mana. Lalu nomor 33, tanda baca. Kalian diminta menentukan tanda baca yang tepat. Lalu 34 itu adalah akan ada ciri-ciri dari teks persuasi, ciri-ciri dari struktur teks persuasi. Kira-kira ciri-ciri dari teks persuasi yang tepat itu yang mana? Gitu. Lalu nomor 35, yaitu adalah menentukan bagian struktur teks persuasi dengan tepat. Kalian tinggal tentukan struktur yang tepat itu yang mana. Nanti akan saya lampirkan untuk struktur teks persuasinya. Ya. Lalu nomor 36, ini teks tanggapan. Kalian diminta menentukan struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan yang tepat itu kira-kira apa? Ini pelajaran kelas 9 ya. Kalian bisa lihat kembali materinya. Lalu 37, menentukan urutan teks tanggapan. Nah, jadi nanti ada teks tanggapan acak. Kalian tinggal urutkan saja yang sesuai itu kira-kira yang mana. Lalu 38, struktur teks pidato persuasif. Kalian tinggal tentukan struktur teksnya ini tuh termasuk ke dalam bagian apa. Apakah pembuka, isi, penutup. Kalau bagian pembuka, atau salam pembuka, lalu ucapan rasa syukur, dan lain sebagainya. Begitu pula pada bagian isi dan bagian penutup. Jadi kalian lihat dulu ini bagian apa. Lalu 39, kalian diminta menentukan kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan. Jadi nanti akan ada kutipan teks pidato persuasif, kalian tinggal tentukan kalimat ajakannya ini yang mana.
Lalu 40, menentukan alasan kesalahan pada teks pidato persuasif yang tidak padu. Jadi nanti ada satu teks pidato persuasif, kalian cari kesalahannya itu yang mana pada teks tersebut. Lalu alasannya itu apa? Ini tinggal pilih saja di pilihan gandanya. Untuk ejaan dan tanda baca itu, saya rasa kalian tidak akan mengalami kesulitan. Karena kata kuncinya yang ada di dalam soal itu jelas. Lalu kita lanjut ke nomor 41 sampai 45. Ini adalah bagian isian dan uraian. Kalau 41 adalah ejaan. Jadi nanti ada satu kutipan teks pidato persuasif, nanti di situ akan saya cetak tebal, kira-kira alasan kesalahannya itu apa? Misalnya, di Indonesia. Nah, di Indonesianya ini, penulisannya ini adalah digabung. Jadi kalian tinggal tentukan saja alasannya itu karena penulisan penulisan preposisi atau kata depan di pada kata di Indonesia digabung. Seharusnya adalah dipisah karena menunjukkan nama negara. Kira-kira seperti itu contohnya. Jadi disesuaikan saja dengan isi teks persuasifnya, pidato persuasifnya. Lalu 42, kalian diminta menuliskan simpulan. Jadi nanti ada satu teks tanggapan, kalian tinggal simpulkan isi teksnya itu yang tepat itu apa. Lalu 43, kalian diminta untuk menuliskan alasan struktur teks dengan tepat. Jadi nanti ada kutipan teks pidato persuasif. Misalnya pada bagian isi. Nah, kalian tentukan struktur teks tersebut termasuk ke dalam bagian isi karena jelaskan kenapa alasannya. Karena terdiri dari misalnya kalimat ajakan dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Atau kalau pada bagian pembuka itu karena terdapat salam pembuka, ucapan rasa syukur, dan lain sebagainya. Lalu 44, kalian diminta menentukan watak tokoh dan cara penggambaran watak tokohnya itu seperti apa. Misalnya, watak tokoh Budi itu adalah rajin. Nah, cara pengarang menggambarkan tokoh Budi dan rajin ini karena apa? Karena digambarkan secara langsung di dalam teks, langsung disebutkan. Budi adalah anak yang rajin, misalnya seperti itu. Atau alasannya itu karena di teks tersebut tertera dialog antara Budi dan temannya yang menggambarkan bahwa tokoh Budinya adalah anak yang rajin, bisa seperti itu. Nanti akan saya ingatkan kembali cara penggambaran watak tokoh. Lalu 45, disajikan kutipan teks eksposisi, kalian diminta menuliskan perbaikan ejaan dengan tepat. Jadi nanti kalian tinggal perbaiki saja ejaan yang kurang tepat itu yang mana. Lalu kalian tuliskan kembali teksnya secara utuh. Hanya sedikit sih, tidak sampai satu paragraf. Kalian tuliskan kembali teksnya secara utuh dengan perbaikan ejaan yang tepat. Kira-kira seperti itu untuk ujian sekolah. Nanti beberapa teori akan saya lampirkan di grup ya, jadi kalian bisa pelajari dan pahami. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada saya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.